Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari ikuti terus Bapak Ibu bacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Hari ini kita masuk dalam episode 20 Februari dan saya rindu kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita dan juga renungan yang kita sampaikan lewat program kita membaca Alkitab setiap hari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kuduslah menolong kami, Roh Kudus memberkati firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini tema kita adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Ya, saudaraku, dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, ini kali ini saudaraku sangat menarik. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Saya bacakan dari Markus pasal yang ketiga ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudaraku, ini dikatakan saudaraku, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Karena berbuat dosa kekal. Apa itu saudaraku? Menghujat Roh Kudus. Kita melihat dalam bacaan kita hari ini, saudara, kita melihat ahli-ahli Taurat di sana, saudara, jelas-jelas menyaksikan bagaimana Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Yesus mengadakan mujizat-mujizat dengan kuasa Allah. Tetapi saudaraku, ahli-ahli Taurat di sana mengatakan bahwa Yesus ini sedang kerasukan setan. Yesus ini sedang kerasukan Beelzebul. Yesus ini mengusir setan dengan penghulu setan. Ahli-ahli Taurat menolak karya Roh Kudus. Bahkan bukan hanya sekali dua kali, saudaraku. Bahkan ini dengan sengaja mereka melakukan. Mereka dengan berulang-ulang, saudara. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita ini, saudaraku, mereka sengaja datang dari Yerusalem, yang pada saat itu adalah pusat kerohanian. Di sana itu adalah pusat dari orang-orang terhormat, orang-orang rohaniawan, saudara. Mereka sengaja datang dari sana karena mereka ini adalah orang-orang yang disegani. Mereka sengaja datang untuk menghambat kegiatan mengajar yang dilakukan oleh Yesus. Tidak heran saudaraku, kalau Roh Kudus tidak lagi berbicara lewat ahli-ahli Taurat ini, saudara. Sekalipun mereka meneliti hukum-hukum Allah, sekalipun setiap hari mereka belajar tentang hukum-hukum Tuhan, Roh Kudus tidak berbicara lagi kepada mereka. Tapi mereka mengikuti hati mereka, saudara. Mereka mengikuti pikiran mereka. Saudaraku, lewat renungan kita pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada kita, sebelum seseorang menghujat Roh Kudus, setidaknya dia melalui 3 tahapan, saudara. Jadi seseorang itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung menghujat Roh Kudus. Tidak demikian, saudaraku. Setidaknya dia melalui 3 tahapan. Yang pertama, saudaraku, dia mendukakan Roh Kudus. Dia mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kapan hal ini terjadi, saudaraku? Kapan kita mendukakan Roh Kudus? Kapan manusia bisa mendukakan Roh Kudus? Yaitu, saudaraku, ketika seseorang atau ketika anak Tuhan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa, tidak mau mendengar suara teguran Tuhan. Hidup dalam dosa berbeda dengan jatuh dalam dosa, saudara. Setiap kita bisa jatuh dalam dosa. Pendeta juga bisa jatuh dalam dosa. Siapapun yang bernama manusia bisa jatuh dalam dosa. Nabi juga bisa jatuh ke dalam dosa.
Tetapi saudaraku, yang menjadi permasalahannya, dia hidup di dalam dosa. Dia sudah tahu selingkuh itu dosa. Dia sudah tahu, saudaraku, timbangan itu ketika dilebih-lebihkan atau dikurangi, itu dosa. Dia sudah tahu, saudara, mengambil hak orang lain itu dosa. Ketika Roh Kudus menegur dia, ketika ada kata di dalam hatinya ini, ketika di hatinya ini Roh Kudus membisikkan kepada dia dan membuat kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya, dan dia tidak mau mengikuti itu, dia tidak mau mendengarkan itu, suara kecil yang berbicara, yang berteriak di hatinya, saudara, Roh Kudus menjadi berduka. Roh Kudus menjadi sedih. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita masih ada rasa bersalah, ketika di hati kita ini kita merasa bersalah, artinya apa? Kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Pintu pengampunan masih terbuka bagi kita. Tapi adakah kita mau mendengar? Atau kita memilih mendukakan Roh Kudus? Mari Bapak Ibu, jangan mendukakan Roh Kudus. Amin. Amin, saudaraku. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang kedua, saudaraku, tahapan yang kedua, memadamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19 mengatakan, jangan padamkan roh. Apa itu memadamkan roh, saudaraku? Mereka menganggap remeh karya Roh Kudus. Mereka menganggap remeh, saudaraku. Terjemahan BIMK mengatakan, jangan mengekang Roh Kudus. Jangan mengekang, membatasi, gitu. Membatasi kuasa Roh Kudus, membatasi pekerjaan Roh Allah. Jangan membatasi. Dalam terjemahan PMD mengatakan, jangan hentikan pekerjaan Roh. Dalam bacaan kita hari ini, saudaraku, kita melihat ahli-ahli Taurat ini, mereka ingin menghentikan pekerjaan roh. Mereka ingin menghentikan karya Allah. Mereka ingin mengekang roh Allah bekerja. Saudaraku, sampai di tahap ini, saudaraku, pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Masih ada pintu pengampunan bagi kita kalau kita mau bertobat. Bahkan, saudaraku, kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian. Bahkan orang-orang yang menyangkal Yesus, termasuk Rasul Paulus, saudaraku, dia orang yang paling keras menyangkal Yesus, bahkan memburu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan menganiaya, saudaraku. Pintu anugerah Tuhan masih terbuka. Kita melihat bagaimana Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus. Bahkan dia menjadi penginjil, saudaraku. Dia menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tetapi sampai pada saat ini, saudaraku, pintu pengampunan masih terbuka bagi kita. Yang ketiga, saudaraku, menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus, saudaraku? Dia tidak peduli lagi dengan pengampunan. Dia berkata, saya tidak butuh lagi pengampunan. Saya sudah siap masuk neraka. Saya memilih neraka. Banyak teman-teman saya di neraka. Saya mau bertemu dengan mereka. Saya mau berpesta di neraka. Bahkan katanya demikian, saudara. Tidak peduli lagi pengampunan, saudara. Tidak akan diampuni lagi, saudara, sebab orang ini tidak menginginkan pengampunan Tuhan. Mereka tidak menginginkan pengampunan, saudara. Mereka tidak menginginkan pengampunan Tuhan. Nah, inilah dosa yang tidak dapat diampuni itu. Karena mereka memang tidak merindukan itu. Adakah saudara masih merindukan pengampunan Tuhan? Pintu pengampunan masih terbuka. Tapi adakah saudara berkata, saya sudah siap masuk neraka. Saya tidak mau diampuni, saya mau berpesta di neraka. Saya tidak butuh pengampunan Tuhan. Nah, inilah, saudaraku, yang tidak bisa diampuni Tuhan itu. Amin. Mari kita jangan menghujat Roh Kudus. Mari kita dengarkan bisikan yang ada di hati kita, saudaraku. Sangat lembut, saudara, dia berbicara. Tapi ketika kita mendengarkan itu, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita bagi kita. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan kami. Kiranya firman-Mu memberkati kami, Roh Kudus menolong firman.
Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.